Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan harus menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Alhamdulillah kali ini sudah bersama dengan podcast Putri Cempa. Yang pertama hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan Soekardi. Saat ini beliau adalah Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Assalamualaikum Mbak Kardi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Amin. Yang kedua yang di tengah-tengah kita adalah Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Sudarsono. Beliau dulu adalah Bupati Kudus 2 periode sejak 1998 sampai 2008. Sekarang beliau adalah Ketua Dewan Paripurna Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah matur nuwun sudah di sini. Dan yang paling utara beliau adalah Bapak Joni Dwi Harjono Sarjana Hukum, Sekretaris Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Pak Joni, matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah sahabat dan keluarga Putri Cempa yang sedang menyaksikan podcast pada sore hari ini. Seperti kita ketahui kemarin 10 November kita sudah menjalankan peringatan Hari Pahlawan. Meskipun secara nasional gaungnya tidak terlalu ada, kami akan mencoba mendiskusikan kenapa Hari Pahlawan pada tahun ini tidak seperti hari-hari pahlawan pada tahun-tahun kemarin. Tetapi luar biasanya di Kudus kemarin Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 menjalankan kegiatan peringatan Hari Pahlawan yang luar biasa meriahnya dan berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar. Dan kebetulan bersama kami sudah ada Pak Kardi. Saya akan berbincang-bincang dan menanyakan berbagai hal tentang apa sih kegiatan di Badan Pembudayaan Kejuangan 45, Pak Kardi? Kegiatannya sehari-harinya apa saja? Baik, terima kasih Mbak. Yeah. Jadi Badan Pembudayaan Kejuangan 45 itu adalah suatu badan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk tahun 60 ya. Yeah. 20 Maret 60. Iya, sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali dan ini memang sudah disahkan oleh Presiden waktu itu. Ya, ada surat keputusan Presiden sehingga keberadaan daripada organisasi ini dibiayai oleh pemerintah. Begitu. Ya. Yeah. Nah, kemudian dari organisasi itu kita mempunyai tugas pokok, yaitu tugas pokoknya membudayakan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45. Membudayakan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45. Luar biasa nih Bapak. Nah ini juga tidak mudah diucapkan, ya, tapi betul, sulit untuk dilaksanakan karena tantangannya lebih berat. Ya. Apalagi sekarang zamannya milenium ini, tantangan adalah kepada generasi muda. Apakah generasi muda ini sudah menerima warisan-warisan dari pendahulu-dahulu, terutama dari pahlawan-pahlawan kita? Karena nilai jiwa, semangat, dan nilai jiwa 45 itu dari warisan para pejuang, para pahlawan kita itu. Nah ini yang menjadi tantangan sekarang ini, kita ini bagaimana untuk bisa menularkan dan generasi milenial sekarang ini bisa menerima itu. Betul. Karena pengaruh-pengaruh global, terutama pengaruh-pengaruh yang dari media sosial, kemudian media elektronik dan sebagainya yang sudah maju sedemikian rupa, sehingga ini mempengaruhi daripada kegiatan-kegiatan dari generasi muda. Nah ini tantangan bagi kita, bagaimana solusi kita untuk bisa membudayakan itu, sehingga kita mempunyai tugas. Di sini sering kita adanya diskusi. Ya, sering saya melihatnya itu. Adanya diskusi itu antara generasi muda dan generasi tua, antara pejabat yang sini dengan anak-anak yang lain.
pejabat sepertinya Pak Damdin, Pak ini Iya. dari Menteri Pendidikan dan sebagainya, dan kita juga mengarahkan kepada generasi muda itu agar bisa menerima warisan ini. Betul. Karena generasi muda itulah yang kita harapkan nanti menerima tongkat kepemimpinan. Jangan sampai nanti dengan adanya 98 ya 98 itu kebablasan seperti sekarang. Nah itu kita kan reformasi harusnya semangatnya untuk terus membangun semakin baik. Ya, seperti ini Pak Kardi, acara podcast Putri Cepa ini kan dalam rangka kami juga ingin ketika anak-anak muda buka YouTube itu adalah acara yang mengedukasi dan menginspirasi masyarakat, bukan hanya sekedar mereka buka-buka channel yang tidak produktif begitu. Makanya matur nuwun. Sekarang ke Mbah Darsono Pak Kardi, saya akan ini saya bicara tentang Kudus Pak. Dulu di saat Bapak menjadi bapaknya orang Kudus, sampai sekarang itu kan namanya masih melekat di dalam hati masyarakat Kudus. Kula mawon yang generasi sekarang ini Bapak, kalau sudah mendengar nama Pak Haji Sudarsono Bupati Kudus itu namanya tok saya itu sampun hormat dan sudah ngati-hati dalam wah beliau dulu jasanya luar biasa. Iya betul. Bahkan mohon maaf Pak Dar yang belum pernah kenal, belum pernah jumpa itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kudus. Kenapa kok bisa seperti itu? Ceritanya seperti apa pada saat Pak Dar dulu menjadi bupati kami itu? Yang sekarang ini bupati-bupati yang ada, yang setelah ini tidak ada yang seharum dan mewangi seperti Pak Dar. Saestu Pak. Begitu ya? Iya. Sekarang kalau kita cerita ini. Iya. Jadi dulu saya itu bupati tidak pengen. Bupati mboten kepengin. Tidak pengen jadi bupati. Mboten seperti sekarang ya Pak. Saya tentara mulai dari sersan sampai jadi mayor, sampai jadi letnan kolonel, jadi kolonel, tidak pengen sama sekali jabatan itu. Subhanallah. Tetapi suatu ketika saya dipanggil sama pemimpin saya, Iya. panglima saya. Dar, kamu jadi Bupati Kudus saja nanti, gantikan Mas Har. Walah saya Pak, buat jangan saya ya. Saya itu tidak senang jadi bupati, senang saya tentara Pak. Mulai dulu saya senang jadi tentara, karena kerjaan tentara mudah, benar kok salah gitu aja. Gitu. Nah maka lalu dipanggil lagi bahwa Dar, ini terjadi pemikiran orang di atas. Kamu harus jadi Bupati Kudus, menggantikan Mas Hartono. Nah, saya ingat ya Pak, kalau saya prajurit Pak, saya hanya bisa bilang siap. Tapi ya nanti andai kata ada kurang-kurangnya, saya mohon didikan dari Bapak. Nah, kemudian saya dikirim ke Jakarta untuk testing. Rupanya jadi bupati zaman itu testing utamanya, jadi dicek dulu Fit and proper test yang sesungguhnya. Ya, kembali begitu saja. Kalau saya tidak ada acara lain, karena saya prajurit, perintah atasan itu harus saya laksanakan. Jadi akhirnya ya siap Bapak, saya akan coba laksanakan sebisa-bisa saya. Kirim tes ke Jakarta sampai kembali, akhirnya jadi Bupati Kudus. Setelah jadi Bupati itu saya bingung Mbak, mau apa? Tapi ternyata prestasi dari Mbah Darsono, hasil dari Mbah Darsono ngomong orang Kudus itu masih membekas dan terngiang-ngiang di benak masyarakat Kudus. Masa bener? Iya bener, saestu Pak. Saya itu kan baru komunikasi sekarang ini dengan Pak Darsono. Cuman setiap ada momen-momen politik, setiap ada momen-momen pendidikan atau apa, mohon maaf ketika Mbak Adim ini mendirikan sekolah Pelita Nusantara, saya itu terinspirasi juga dari beliau Pak. Jadi Mbak Adim ini sesungguhnya memang putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif dan agamis. Saya membuktikan langsung begitu Pak Dar. Dan saat itu apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Pak Darsono dalam rangka membuat pondasi yang kokoh untuk Kudus ke depan, yang mungkin saat ini juga ada sedikit kekecewaan dalam hatinya Pak Dar. Ya, tapi leluconnya dulu yang saya ingat itu dari memang begitu saya
habis dilantik jadi bupati dengan istri saya itu. Saya masuk kabupaten itu orang pada selamat siang Pak Bupati, saya nengok kiri kanan. Oh, belum sadar kalau Pak Der bupati. Belum sadar kalau saya bupati. Ya saya kan sama dengan bupati. Iya. Iya. Jadi Luar biasa, itulah keikhlasan beliau sejak dulu. Jadi ya memang ya itu tadi, karena kelas saya memang Betul. tidak pengen jadi bupati. Nah, apalagi suruh bayar, tidak mau. Nah, kemudian saya merenungkan yang lama-lama, oh iya, sekarang saya jadi bupati, apa yang harus saya lakukan? Dan saya ingat pokoknya saja Pak, tidak ada bawahan yang salah. Ya. Yang salah adalah pimpinan. Jadi nanti karena buah saya itu salah, tidak bisa kerja, nakal, salah ya, saya yang salah, bukan mereka. Luar biasa, tidak ada bawahan yang salah. Kalau pemimpin. ada salah itu pemimpinnya. Ya. Betul sekali Pak. Itu saya ingat betul itu. Jadi ya sudah mulai kerja, besok ini kerja apa gitu ya. Iya. Lihat buku, wah sak tumpuk. Biasa kalau di tentara itu kan surat-surat sedikit. Iya. Wah ini sak tumpuk gini. Dokumen-dokumen APBD, surat-surat dari rakyat. Iya, pelajari dulu. Iya. Saya panggil Sekda, Pak Iya. Sek, ini saya diberitahu mana yang bagian saya, mana bagian sampean ini. Iya. Nah, gitu. Jadi dipilih akhirnya ini untuk Bapak, ini saya. Tidak apa-apa Pak, ini dididik saya. Jadi saya belajar dari anak buah saya. Tidak ada bawaan yang salah itu pimpinan. Saya juga belajar. Meskipun sudah menjadi bupati, mau belajar kepada bawahannya untuk bisa melayani masyarakat dengan maksimal, dengan baik. Karena saya ingat pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Dia Sekda, saya punya pengalaman, dia guru saya. Nah, disitulah mulai maju dikit-dikit, mulai belajar pidato dikit-dikit. Rupanya banyak pidatonya Bupati itu, di mana-mana sambutan, di mana sambutan itu. Tapi ketika Bapak memberi sambutan itu kan harus tahu secara teritorialnya, psikologisnya masyarakat, sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar mengena di hati rakyat. Dia harus mempelajari bagaimana sih kondisi masyarakat yang akan saya pidatoni, kan begitu. Ya, jadi poin utamanya saya hanya ingin daerah saya itu aman. Ya, nomor satu aman. Aman dari teroris, aman kejahatan, dan segala macam. Itu saya sapu pelan-pelan, supaya jangan ada apa-apa, jangan ada maling, jangan ada rampok, jangan ada sekarang apa namanya yang teroris. Nah, tapi saya memahami kalau itu teroris itu kerjanya bikin orang takut. Jadi saya tak takuti dulu kau malah. Jadi kita jangan takut, justru terorisnya harus takut dengan kita. Saya. Betul. Nah, disitulah. Luar biasa Pak Darsono. Jalan terus soal pekerjaan ini sudah ada plafonnya. Di Pemda itu sudah ada ini. Sudah ada panduannya. Iya, sudah panduannya. Ini porsinya ini, porsinya. Saya tidak pernah nyampuri, saya tak cek ini gimana. Malah takut pura-pura ngerti. Malah tidak ngerti saya. Karena keikhlasan Pak Dar kan menjadikan bekerja itu amanah, apa adanya, sesuai dengan data yang ada, tanpa rekayasa, tidak usah daki-daki, ngoten nggih Pak? Iya, jadi saya tanya sama dia, kalau enggak tanya ini. Tapi waspadai, jangan sampai kau melanggar. Nah, aturan ditegakkan. Disiplin napasku, kesetiaan, kebanggaanku, kehormatan segala-galanya. Luar biasa. Nggih Pak Dar, matur sembah nuwun. Pak Joni, di antara dua beliau ini, Pak Joni kan saya melihatnya itu bisa ngomong, bisa nderekke sama beliau berdua, selalu dalam sisi lapangan teknis itu kan Pak Joni yang mengeksekusi. Tadi saya juga sempat mendengar bahwa orang-orang sepuh itu kan memang ada tutur wuwur sembur, kan begitu. Menurut Pak Joni filosofi itu apa? Dan apakah selama ini Pak Joni sudah mempraktekkan tentang tutur wuwur dan sembur itu? Ya, matur nuwun Mbak. Ya itu sudah kita pelajari dan saya juga sering mendapatkan tutur dari bapak-bapak kita ini, karena saya apalagi selaku generasi penerus. Iya, jadi selaku generasi penerus, apa yang disampaikan oleh beliau-beliau senior kita ini kita harus melaksanakan sebaik-baiknya, semampu-mampunya.
Dan mengenai saya nambahi Pak Kardi tadi di HC 45 ini kami punya harapan kepada Pemda maupun DPRD. Memang kita ormas, tapi ormas yang dikuatkan atau dari keputusan Presiden. Lah memang ada biaya tadi Pak Kardi dari pemerintah, tapi untuk di Kudus ini kecil sekali, Pak. Jadi untuk itu kami mohon untuk diperhatikan karena tugas kita itu berat, Pak, menurut kami selaku generasi penerus. Baru logonya saja Badan Pembudayaan Kejuangan dan visi misinya seperti itu. Mestinya ini harus diperhatikan betul dengan fenomena generasi muda yang saat ini, Pak. Mereka kehilangan arah, kehilangan pegangan. Memang Pak Joni, harapan-harapan sampaikan. Seperti kita sendiri kan juga punya program untuk memberikan petunjuk arahan pada guru-guru PMP itu juga kan seharusnya kita itu harus wajib, tapi karena keterbatasan dana itu kita tidak bisa melaksanakan. Kalau kita melaksanakan itu ya non sewu tadi yang kontribusi pribadi, apalagi yang disampaikan Pak Jar itu tadi bubur, itu ibaratnya ya bubur itu tadi seperti kita ini kegiatan kemarin 10 November itu tidak ada dana dari pemerintah. Benar-benar karena umur dari anggota sendiri. Dan Pak Joni mohon maaf, kalau memang perhatian pemerintah khususnya di Kudus belum ada, saya akan kembali kepada Pak Kardi selaku ketua untuk Badan Pembudayaan Kejuangan 45 ini, apakah sudah pernah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten di Kudus ini? Terima kasih, Mbak. Jadi untuk komunikasi saya kira selalu kita mengadakan komunikasi karena kita itu di bawah dari dinas sosial. Jadi apa-apa mengenai keuangan atau kebutuhan harus lewat dinas sosial. Jadi setiap tahun kita tentu dan perlu saya sampaikan selama kami menjabat itu memang dari dinas bupati lewat dinas sosial sudah menyalurkan dana bantuan sosial kepada pejuang dan janda pejuang, anak pejuang. Seperti yang tapi itu dari personil ya Pak? Itu yang rutin personil rutin. Nanti ada kira-kira ada 74 orang dari pejuang, janda pejuang, anak pejuang yang lalu menerima itu. Dan kemudian tahun ini juga kemarin secara simbolis sudah kita sampaikan pada tanggal 14 yang meskipun Pak Bupati tidak rawuh tetapi diwakili oleh Kepala Dinas Sosial sudah saya sampaikan secara simbolis dan secara keseluruhan sudah saya bagikan dan bahkan ini saya sudah menerima laporannya sudah kembali kepada saya untuk dilaporkan kembali pada Dinas Sosial. Dan kebetulan dari laporan yang ada ini ada 10 orang yang sudah meninggal itu dari pejuang maupun janda pejuang. Tapi kan bisa dialihkan kalau nanti kita tinggal koordinasi kita dengan dinas sosial supaya tepat sasaran. Tepat sasaran. Itu salah satu. Yang kemudian bagaimana kita untuk mengembangkan daripada tugas pokok tadi yaitu di samping kita mengadakan diskusi kepada anak-anak kita kemudian juga kita bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat yaitu dengan mengadakan seperti itu mengadakan rote gereja, penelusuran rote gereja. Kalau biasanya kita dengan jalan kaki Mbak, jalan kaki sudah sampai mana-mana lah kemana di seluruh Kabupaten Kudus kita laksanakan. Luar biasa. Tetapi ya itu kita menunggu kalau sudah ada dana dan kemudian kalau tahun-tahun yang lalu itu setiap tahun kita dapat, tapi setelah ada reformasi ini dana hibah namanya itu 2 tahun sekali. Dirapel ya bukan dirapel, itu berarti nunda kegiatan yang gitu. 1 tahun sehingga 1 tahun vakum. Harusnya 1 tahun itu bisa kita kerjakan untuk ini untuk itu, tapi tidak ada, menunggu dana yang ada. Nanti mudah-mudahan ada perhatian khusus bahwa memang para pejuang 45 ini
sudah benar-benar menjalankan program kerjanya dan pemerintah harus mensupport dengan sepenuhnya. Sepenuhnya, kan? sebetulnya begitu. Kalau pemerintahnya itu aktif, waras ya. Kan jas merah, jangan mengatakan sejarah. Ya, betul. Jas merahnya itu harus tertanam betul, terdoktrin kepada pemimpin-pemimpin muda. Kan kemarin saya harap biasanya Kartini teko nek mosone kok ora moro. Nah niki sampun sowan kepada Pak Darsono nuwun sewu pada saat Bapak di Kudus, Bupati Kudus itu sebetulnya master plan apa yang ada dalam impian Pak Dar yang sementara ini memang di Kudus ini kan persoalan pelik tentang sampah yang juga tidak tersentuh sama sekali pada kebijakan yang saat ini. Saya melihatnya itu pembiaran saja, meskipun kawasan kumuh, kotor, tidak tertata, seakan-akan semua membiarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dunia pendidikan kita juga memprihatinkan Pak, khususnya di Kudus. Bagaimana anak-anak generasi kita itu tidak tahu tentang sejarah pada para pejuang lokal Kudus. Mereka tidak pernah diajari ziarah ke makam-makam pahlawan di Kudus kan begitu. Taman makam pahlawan saja kondisinya seperti itu. Pasti Pak Dar dulu punya master plan dalam pembangunan di Kudus, baik pembangunan jasmani maupun rohani. Pak Dar pripun kondisinya sekarang ini dengan master plan yang ada pada perencanaan ketika Bapak menjadi Bupati Kudus? Jadi saya namanya dari TNI ya. Utamanya itu aman yang utama. Jadi maka saya jadi bupati itu tidak segan-segan malam hari jam 12 ini masih di Rahtawu sana, masih di Colo sana. Mobil yang, terus? Ya, yang cari itu penjahat-penjahat itu di mana tempatnya itu. Ternyata ada juga syarat penjahat di sana. Itu ada dari Ambon, dari mana, pada latihan. Pada saat itu sudah ada seperti itu? Sudah ada. Indikasi terorisme itu? Ya, nah itu jadi saya ingat bahwa teroris itu gunanya adalah nakut-nakuti masyarakat. Ya, oleh karena itu sekarang saya takut-takuti biar jangan melakukan teror. Kalau menurut Pak Dar sekarang ini kondisi Kudus relatif aman ya Pak? Bebas dari teroris nih Pak? Ya, begitulah, dikatakan aman ya aman, dikatakan tidak ya tidak. Karena ini kan menjadi persoalan nasional Pak. Bagaimana terorisme ini mengancam di segi-segi kehidupan manusia sampai ke pelosok-pelosok kan begitu. Mereka mendoktrin sesuatu yang mengganggu tentang Pancasila, NKRI kan begitu. Kebinekaan kita mulai dikebirikan kan begitu Bapak. Ini harusnya juga menjadi perhatian pemerintah lewat pendidikan. Harus. Yang didiknya lain. Jadi kalau sekarang ini kan namanya teroris ya. Kalau dia berbuat orang pada takut semua, senang dia. Tapi kalau dia berbuat orang itu tenang, malah kecewa ya. Iya. Nah ini yang saya ceritakan yang ada di puncak-puncak gunung itu latihan itu. Oleh karena itu saya dekati dia. Saya ini Pak Kartini bawa ke tempat saja makan orang-orang itu mana ini saya dibina melakukan pembinaan. Dia manusia punya pendirian, punya keberanian. Nah setelah itu belas ketiplas selama 10 tahun itu Kudus itu maling aja tidak ada dengan jalan itu. Didik itulah utama. Sehingga ketika aman pembangunan juga berjalan dengan aman kan begitu. Dari sektor manapun bisa lancar karena kondisinya aman, kondusif. Nah setelah saya berhenti itu tidak amannya karena ada istilah korupsi itu. Apalagi setelah di desa dikasih uang kas sekian dari pemerintah, saya menyesal. Harusnya di desa itu sudah ada tanah Bondo Deso, tanah Keramanan, tanahnya Cari, tanahnya Petinggi. Itu yang dilola karena negara agrari, subur, makmur. Jadi ambil dari itu. Lah, yang membantu ya sang pemimpin itu bupati misalnya. Bupati turun, desa kurang apa? Turun ngomong-ngomong. Komunikasi dengan kepala desa. Kesulitannya apa? Kekurangannya apa? Tadi pernah saya contohkan di puncak sana yang di Rahtawu itu. Di sana balai desa kok nggak jadi-jadi. Saya ke sana, saya tanya, Pak, ini balai desamu ada jadi kenapa? Pak, soalnya gini kurang. Oh, jebal jajal hitung.
kurangnya apa? Ini sekian, ini sekian. Itu sekian juta Pak. Besok jam 7 ke kantor saya. Kasih duit. Kasih. Bupati kok, kepala daerah, iya punya otoritas penuh. Betul Karena itu Pak, uang sangat. itu ada, jadi uang yang untuk anggaran pembangunan itu ada. Itulah yang mungkin yang bisa digunakan. Tidak benar itu di situ itu. Nah, pada waktu itu sasaran saya adalah tenang, mengerti semua orang, dan gotong royongnya yang baik. Tenang, mengerti semua orang, dan gotong royongnya yang baik. Dan itu menjadi teladan bagi semua orang. Ya. Ketika itu bisa menjadi sikap patriotisme ya Pak, kita selalu tenang, gotong royong baik. Itu orang akan melihat, masyarakat akan orang usah kakek ngomong, baru Pak Darsono rawuh saja mereka sudah siap Pak, sudah sendiko dawuh kan begitu. Dan itu sampai sekarang. Ini harus kita akui nggih Mbak Joni sama Pak Kardi nggih. Semua orang mengakui tentang itu. Dan Pak Joni, saya tadi tertarik ketika Bapak menyampaikan bahwa salah satu program kerja dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45 adalah bagaimana mendoktrin generasi muda, generasi kita tentang arti Pancasila, tentang NKRI harga mati. Ya, ini kan ada sosialisasi kepada masyarakat, kepada dunia pendidikan, kepada anak didik, mahasiswa, tetapi terganjal karena dananya belum penuh, belum ada kan begitu. Lalu apa langkah Pak Joni selaku Sekretaris Badan Pembudayaan Kejuangan ini untuk tetap bisa melaksanakan dengan keterbatasan yang ada? Ya, yang jelas kita pendekatan dengan senior-senior, termasuk dari anggota Dewan Paripurna. Karena anggota Dewan Paripurna ini kan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk pimpinan perusahaan. Saya masih ingat kan pabrik barang ini. Iya. Ini kok nggak mau rumah aku harus digawe. Artinya kan sebegitunya perhatian Pak Darsono ketika orang disuwuni arto malah diarep-arep ngono. Biasanya aku iki dijaluki kok malah ora. Nah ini kan juga sesuatu yang sekarang ini sudah langka Pak, pemimpin-pemimpin seperti beliau. Artinya kebenaran aku ora ditarik kan begitu. Tapi malah sekarang beliau malah ngarep-arep karena ada semacam tanggung jawab moral ya walaupun sedikit. Ini tentu menjadi teladan bagi masyarakat Kudus bahwa Kudus ini ke depan memang harus benar-benar belajar tentang apa itu aman, kondusif, dan juga menghormati para pahlawan pejuang. Harapan bapak-bapak sekarang dari Pak Kardi tentang Kudus lokal maupun secara nasional. Jadi begini Mbak, kita kembali bahwa 45 ini mempunyai satu tugas yang berat memang. Karena kita harus ngopeni para pejuang dan ngopeni bagaimana meninggalnya. Nah sekarang ini pada umumnya mereka itu kan mempunyai tanda jasa dapat di makam pahlawan gitu ya. Tapi sekarang Taman Pahlawan itu tinggal 6 kotak, tidak salah kemarin saya hitung itu ya. Nah, kemudian kami sudah berusaha untuk minta kepada Pemda untuk perluasan daripada Taman Pahlawan. Ini yang saya rasakan ini. Nah, sampai sekarang tapi belum direalisasikan. Ya nanti kalau sudah habis ya tidak tahu di mana, di sawah apa di mana ya. Tapi saya harapkan pemerintah daerah segera untuk bisa merealisasi apa yang sudah saya sampaikan lewat dinas sosial. Karena saya tidak bisa langsung nanti kelangkai namanya gitu. Koordinasinya dengan Dinsos sosial. Kalau dulu itu sudah dijanjikan oleh Pak Mustafa akan diberikan Taman Pahlawan di sana di daerah Mbahi sana, di Panjang sana, tapi sudah sempat nyanyinya, tapi dipending sampai sekarang belum ada Dan yang kedua yaitu Gedung Juang 45 yang sekarang ditempati oleh 4 organisasi yaitu LPRI, PWRI, PPABRI dan 45 itu sebagian sudah dibangun kembali, renovasi zamannya Pak Mustafa, ya, itu sudah ruangan yang
Pabrik dan ruangan LPRI sampai ke sebelah utara itu sudah. Tapi pada waktu itu dijanjikan lagi oleh Pak Mustafa, nanti yang belakangan ini sama ini, nanti yang ini ditingkat untuk pertemuan, kalau ada orang nikah dan lain sebagainya bisa menggunakan gedung itu sehingga ada income kepada kita yang di sana. Tapi sampai sekarang juga babar pisan, belum ada apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada yang menindaklanjuti. Nah, harapan kami Bupati yang sekarang itu mengerti dan tahu akan kegunaan itu. Gitu loh. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya itu kebagian ngupeni peninggalan daripada para gerilya kita yang dipimpin oleh Pak Mayor Kusmanto. Itu ada peninggalan macan putih di belakang kulon sana. Itu ada, sampai sekarang masih ada. Kemarin saya ke sana. Kemudian untuk memasyarakatkan adanya Pak Mayor Kusmanto itu saya bangun bersama-sama dengan rekan-rekan ini patung Mayor Kusmanto di depan gedung Juang 45. Harapan kami semua bisa melihat itu dan generasi muda terutama belajar bisa sejarah. Ini loh. Kalau di Kudus itu ada pahlawan namanya Pak Mayor Kusmanto. Dulu pernah perang gerilya sama Belanda di daerah sana. Kalau perlu diterbitkan bukunya itu Pak, biar anak-anak bisa membaca sejarah perjuangan Mayor Kusmanto. Kalau bukunya sudah ada, tapi yang gede belum kita dengan yang kecil belum kita revisi lagi Mbak, karena itu peninggalan zamannya Pak Letkol Pak Darno dan timnya Pak Sudarno. Kalau bisa bukunya kecil, anak-anak bisa membaca, bisa dibuat cerita atau dongeng di pendidikan anak usia dini kan begitu, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, itulah gejalanya kondisinya karena keuangan yang tidak memungkinkan itu, kita butuh mungkin ada rekan-rekan yang lain untuk bisa membantu kita. Jadi tak produksi ini, direvisi. Itu saya malah senang gitu. Siap. Nanti senang itu. Nanti kita akan berdiskusi panjang tentang itu gitu Pak Joni. Pak Darsono nuwun sewu. Kalau misalnya di Kudus ini nanti ada kegiatan-kegiatan tentang kebangsaan, harapan terbesar Bapak untuk kegiatan-kegiatan itu seperti apa? Jadi harapan saya, berikanlah pada mereka anak-anak muda itu sejarah yang betul. Ya. Apa-apa yang sudah dulu, jangan dimanipulasi. Sekarang banget dimanipulasi. Jadi contohnya makam pahlawan itu dulu, saya mau berhenti itu. Kalau tidak keliru sudah saya siapkan uang 184 juta untuk beli tanahnya sebelahnya. Memang tanah sengketa itu, judul sengketa lah harganya murah pikiran saya. Itu. Ternyata saya ikut berhenti, tidak berjalan. Padahal dana ada. Ya, dan Bapak menyaksikan bahwa Kudus sebetulnya kaya raya. Ya memang kaya raya. Orang nomor 1 terkaya di Indonesia saja di Kudus ya Pak? Iya, Jarut. Iya, berarti kan tinggal bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dan mengkompromikan dengan baik. Jadi jangan heran dulu itu kok cepat sekali bangunnya Kudus, karena apa? Karena memang yang bangun itu orang-orang yang punya duit. Iya. Saya hanya jadi kendali saja. Tetapi kontribusi mereka real karena kan Bapak ikhlas dan tulus memimpin. Iya. Bukan semata-mata kepengen sesuatu yang. Jarum saya datang nih. Iya. Pak Jarum, saya kemarin kok ngomongnya ngomong katanya luar negeri itu maju. Nah sekarang bagaimana kalau Kudus kita buat maju? Nah, jadi akhirnya jalan saya yang melebarkan itu perusahaan dulu. Itu semuanya saya. Jasanya Pak Darsono. Bukan ada pertama kali ada. Iya, maksudnya iya. Karena kan saya punya kebijakan kan Bapak. Iya. Saat itu. Ternyata kan saat itu loh di era 98 2008 sudah punya prestasi yang luar biasa. Iya. Mestinya kan semakin baik. Makin genah menurut Pak Wijang namanya yang punya Jarum itu. Pak Wijang. Saya dolan aja ke kantornya ngomong-ngomong tentang Pak Wijang kan luar negeri tahu luar negeri maju. Iya Pak. Sekarang bagaimana kalau kita buat maju? Tapi ya caranya, ya jalannya kita lebarkan. Iya.
nanti Pak kita Wican bangun yang melebarkan baik jalan infrastrukturnya. ini, Pusaka Raya melebarkan sini, jadi Pak Kartini kan tidak ada duit. Komunikasinya bukan untuk pribadi, Bukan. tetapi untuk infrastruktur, Benar. untuk masyarakat. Ya, luar biasa. Pak Joni, harapan Pak Joni untuk bagaimana supaya tadi yang disampaikan bahwa anak-anak ini paham betul tentang nasionalisme. Seperti apa harapannya ke depan? Ya, harapannya kita perlu ini sosialisasi kepada guru-guru PMP tadi. Guru-guru PMP, ya. Kalau adik-adik itu pernah kita juga mengadakan diskusi dengan adik-adik SLTA, OSIS. Ini hanya 2 tahun sekali juga. Tapi memang betul doktrin utamanya ke guru-guru PMP. Karena kadang-kadang terorisme juga menyusup kepada dunia pendidikan lewat guru-guru loh Bapak. Ya. Seperti kemarin waktu saya laporan dengan Ketua Jawa Tengah Pak Darto MA. Iya. Pak Sudarto MA itu juga dia menanyakan, Mas Joni jangan lupa guru-guru SLTA itu jenengan apa itu beri bekal nanti kalau ada penerimaan murid baru itu kan ada acara kalau dulu namanya kalau mahasiswa ospek kalau SLTA ini ada 3 hari nah itu harapannya bisa masuk ke situ. Oh iya siapa? Pak Darto MA itu yang pesan dengan saya. Dan ini harus dimulai Pak di Kudus. Benar yang dikatakan Pak Darsono tadi di pucuk-pucuk gunung itu mungkin saja ada loh benih-benih dari terorisme itu sehingga semua harus diantisipasi. Nah, terus kami juga sudah nyusun program dengan Pak Sukrisno itu juga nanti Maret akan kita adakan. Ya kita mau pinjam pendopo. Nah, nanti kalau tinggal Pak Bupatinya, monggo. Kalau saya bawa konsumsi sendiri, gitu. Pak Bupati pasti menyambut baik. Ini niat mulia dari para pejuang-pejuang kita kok. Ya. Termasuk yang lain, Mbak, seperti saya tambahkan untuk apa yang disampaikan Pak Dar tadi untuk dana yang tersedia untuk makam dan itu. Kemarin yang terakhir itu perkembangannya ya seperti Pak sampaikan Pak Karti akan dipindah, tapi sekarang itu mandek. Itu 5 orang pemiliknya, tinggal 2 orang yang belum setuju. Kalau yang Sosro Kartono kan milik pribadi nggih Bapak itu? Yayasan pribadi ya? Bukan? Miliknya Pemda. Oh, yang makam yang Sosro Kartono pribadi. Oh, nggih. Aku pesan di sini Pak. Oh, nggih. Artinya kan itu bukan milik pemerintah. Yayasan pribadi. Soalnya yang pemerintah satu lumpur lebar udah kasih tinggalin duit udah digarap aku melu Sosro Kartono. Itu dulu kami pernah komunikasi dengan Raden ini loh Pak yang Bu Muryati Sudibyo sehingga terus beliau turun pendoponya yang di makam Sosro Kartono itu dibangun itu saya sowan ke Jakarta Pak ke Menteng sana kan saat itu pendoponya kan rusak begitu terus sekarang beliau turun bersama pasukan langsung dibangun ya, dulu karena pemahaman kami itu ya makam pahlawan tidak tahu ternyata sebelahnya gitu Pak. Ya mungkin karena luasannya kecil itu ya, tidak luas jadi lebih kelihatan megah di Sosro Kartononya. Ini Pak Joni matur nuwun sangat. Kami ini boleh menambah. Oh boleh, nggih harus. Mumpung kesempatan kami sakit sowan ke sini. Jadi tadi Pak Darsono ada menjawab atau ditanyakan yang mengesankan pada masyarakat di Kudus itu sampai sekarang itu apa? Kan sudah dijelaskan ya Pak Dar, mungkin ada terlewat. Yaitu dibangunnya jalan lingkar utara dan lingkar selatan. Itu bukan hanya Kudus saja yang menikmati, tapi seluruh Indonesia menikmati lewat situ tanpa biaya apa-apa. Saya tahu persis karena saya selalu mendampingi dan kondusif sampai sekarang. Sekarang ini pelebaran jalan bisa tukaran. Tapi zaman Pak Darsono kondusif. Betul sekali Pak Kan. Maka dari itu bagaimana memelihara itu? Karena itu jangan malah pinggir jalannya dibuat sampah, rumput-rumput liar tidak pernah dibersihkan. Harusnya kan dirawat. Dan saya juga dengan Pemda kemarin sama Pak Kapolres sama Pak Damdi saya Doroso Pak
mumpung penjenengan di sini, Bu, ini jalan ini diberikan nama. Saya bilang gitu. Saya mengusulkan. Ini yang bisa Pak Dandim sama Pak Kapolres karena yang sering diundang untuk koordinasi di sana. Untuk mengabadikan nama jalan. Mungkin nama jalan. Yang sana mungkin Pak Darsono, yang sana Pak Amirin Sundoro. Iya. Karena dua sejoli itu tidak bisa dipisahkan karena ada utara, ada selatan. Bagiannya selatan siapa, utara siapa. Mudah-mudahan usulnya Pak Kartini kan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Nanti biar ada yang membuka channel ini, kemudian usulan Pak Kartini sampai kepada Kementerian PU kan begitu. Nanti Kementerian PU memberi instruksi sampai ke Kudus, itu direalisasikan. Amin. Ini luar biasa. Kemudian saya yang merasakan juga Pak Darsono memang betul keamanan itu harus pertama kali yang dilaksanakan. Tidak jauh. Dulu di sini pasar beras apa Mas? Ya, Regu. Itu kan angger minggu itu tes. Nek ora tabrakan mati yo, tabrakan hancur. Saya ditimbali saya beliau siang-siang di kowe rene siap prajurit siap. Kowe ngrasake napa Pak? Kuwi napa regu angger anu tas kuwi piye? Lah dawuhipun komandan dos pundi aku gitu. Karena prajurit melaksanakan tugas daripada perintah komandan. Saiki len kuwi tak weni waktu sesuk kudu wis resik. Lho ini ada beliau. Sesuk kudu siap saya kerjakan. Tak tekani, Mbak. Itu satu persatu. Pedagang-pedagang. Sesuk ora ana sing ngeduke beras nang dalan. Saiki golek-golek nggon kuwi ana tanah sing luas. Nggonen sik perkara engko urusan buri. Nggih. Keamanan itu paling utama. Keamanan karena kamu tahu sendiri tak mergo perkara kowe ngeduk beras nek kono. Gitu loh. Alhamdulillah mereka saya datangi apa sudah Pak Darsono itu saya jabarkan gitu. Prajurit harus bisa menjabarkan perintah dari atasan. Nah, akhirnya bisa. Wes saya pantau itu. Sore saya lihat sudah masang tenda-tenda. Tenda awal bayar dhewe sik aku gitu. Nah, kan memang bupati kan kayak titah raja kan bisa kepala daerah kok. Iya. Mau menguasai betul di daerahnya. Terus sudah pagi saya pantau sana semuanya sudah masuk, saya laporan pada beliau. Sudah perintah dilaksanakan Pak, silahkan untuk ditinjau ke sana. Itu. Sabda Pandhita Ratu, sendika dawuh pokoknya. Sendika dawuh saya, enggak ada itu. Dulu saya juga pernah, ini cerita sebentar ya. Boleh. Pada waktu saya menjadi ditunjuk sebagai kepala perwakilan Kodam 7 dulu di Jakarta. Itu juga gitu, saya dipanggil Pak Ismail, itu panglimanya, sama Pak Jenderal panggil saya gitu. Siap. Kowe ngerti tak teluk? Ndak Pak. Kowe sesuk mangkat nang Jakarta ada apa Pak? Ganti kepala perwakilan di Kodam. Saya ngene, Pak, saya itu dari desa Pak. Di Jakarta itu belum pernah tahu saya di Jakarta, Projoy Jakarta ndak tahu. Akhirnya apa? Siap. Aku sepuh Panglima. Iki perintah Panglima. Siap lek perintah Panglima aku. Tapi kalau ada kesulitan saya mohon Pak ini bisa gitu. Nah, kesulitan saya pada waktu sudah menjelang 1 tahun, saya tidak pernah dipanggil sama Pak Ismail. Tahu-tahu Pak Ismail saya di situ, saya dipanggil Pak, dipanggil sama Pak Panglima Pak. Oh siap. Kan dinas saya wong prajurit menghadapi jenderal kan ada pangkat dinas. Tapi itu lapor Kapiten Bukardi siap menghadap, siap nampa perintah, siap untuk dimarahi dan siap untuk menempuh sanggup. Sama beliau juga gitu, saya lapor Pak. Saya kan pemimpin. Dan pemimpin itu bertanggung jawab penuh terhadap bawahannya. Nah, terus saya ditanya, siap
kowe nang kene kerasan ora? Kerasan. Saya kerasan, Pak, karena itu perintah Panglima. Terus kesulitanmu apa? Satu, Pak. Kalau saya jadi Panglima, saya malu, Pak. Perwakilan Kodam 7 kalah dengan perwakilan Hasanuddin dan Sriwijaya. Kalau Bapak mirsani monggo. Terus karepmu piye? Lah wong Panglima itu punya kuasa kok. Jawa Tengah itu punya jati yang pirang-pirang kok saya bilang gitu. Mohon untuk direhab, Pak. Sekali itu saya diperintahkan matur pada Kajansi Pak Heru, Pak dulu. Pak Heru. Langsung wis kowe nonggone Pak Pak Kajansi, Pak Heru. Matur. Suruhkan membuat planning, master plan. Tapi saya mohon, Pak, ditingkat, Pak. Ya wis. Gitu. Saya kerjakan. Tak kayak waktu 1 minggu siap. Luar biasa. Loh ini tugas prajurit seperti itu. Ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin kok ngene-ngene itu keliru. Ya, seperti saya di sini tugasi Pak Dan ini rame aku reso turu malam tengah malam saya datang tak ngek hilang kabeh. Saya lapor, Pak, sudah mogok saring. Itu. Ini prajurit ya kayak ini pikiran prajurit. Itu betul itu ya. Jadi, ini harus anak-anak muda, generasi kita harus melihat bahwa bagaimana seorang bawahan itu memang punya loyalitas penuh kepada pimpinan. Betul. Karena dan seorang pemimpin itu melindungi penuh terhadap bawahan. Kesulitannya apa, keluh kesahnya apa, pemimpin bisa memberi solusi kan begitu. Itulah yang dicantumkan di dalam tugas pokok Angkatan 45 itu, DAD itu. Jadi jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 ini yang perlu diteruskan oleh generasi muda. Lah mengenai Pancasila, Mbak, sekarang itu kita ini gimana ya? Sudah ada pedoman yang segitu baiknya dulu P4. Tapi sekarang kita tidak mempunyai pedoman. Opo sih harap tak kayak karo generasi muda. Dulu saya kalau cerdas cermat P4 selalu menang, Pak. Dari mulai SD, SMP itu setiap ada lomba cerdas cermat itu loh, Bapak. Itu selalu menang. Makanya sekarang pantas jadi pemimpin apa? Dulu kan cantik. Nah, itu ya. Ini itu ya. Jadi saya ya kadang waktu kemarin ada rapor itu saya sampaikan, apa sih pedoman kita, Pak, sekarang ini? Yang kita berikan apa? Kita enggak ada panduan, ada BPIP. Mana BPIP itu? Ya. Apa hasilnya sampai sekarang kepada kita apa? Apa yang harus saya tahu? Harusnya ada progresnya, dievaluasi kan begitu. Saya di muka itu memang harus ada berani koreksi seperti itu, Bapak. Memang. Itu. Dan salah satu tugas para pejuang 45 ya mengoreksi hal-hal seperti itu. Betul. Nah, itulah keluh kesah saya ini dengan rekan-rekan itu. Termasuk kalau ada gini saya matur sama romo saya ini karena itu adalah sesepuh kita. Itu sesepuh dalam organisasi. Nanti kita akan diskusi pada kesempatan yang lain yang lebih seru lagi. Pak Joni, Mbak Darsono, Pak Kardis, kami matur nuwun sangat sudah diberi kesempatan. Ada satu yang ingin saya titikkan. Sekarang itu kesulitannya. Artian filosofi itu banyaknya sudah mencong. Contohnya Pancasila. Pancasila untuk ngatur pemerintahan, untuk ngatur ini. Ternyata tidak terlaksana di situ. Sehingga orang belajar Pancasila itu gopo iki. Nah, aplikasinya tidak ada. Iya, sekarang kurang nggak ada tapi mungkin kurang. Generasi muda itu bingung gimana Pancasila ini. Saya dibelajari seperti ini kok di lapangannya begini. Seperti kan demokrasi Pancasila, tidak ada demokrasi Pancasila itu pilihan langsung kayak gitu. Itu liberal. Nah itulah. Dan sekarang kita itu kesulitan saya sebagai orang tua kalau ya itu. Nah liberal masuk sudah kecampuran dari kiri masuk. Liberal masuk akhirnya dunia dikuasai kapitalisme. Nah itu akhirnya sekarang pilihan apa saja mesti curang. Pilihan bupati curang, pasti curang. Pilihan presiden apalagi curang. Nah itulah jangan lebih besar. Ini titipan saya
tidak perlu diekspos, tapi untuk bekal kita bahwa memang idola kita di situ. Jadi kan diekspos betul apa-apa Bobo, biar semua tahu bahwa harapan-harapan para pejuang itulah sesungguhnya Indonesia arahnya itu harus jelas begitu. Sekarang Bloko Suto saja, orang mau nyalon bupati, tidak punya duit, tidak bisa, salah. Padahal yang punya duit belum tentu punya niat yang baik. Belum tentu sampai. Belum tentu ya, betul. Secara intelektualitas, secara integritas, loyalitas kepada bangsa dan negara belum bisa dipertanggungjawabkan. Tata pemerintah aja belum tentu tahu kok. Ada yang jalan anggaran aja tidak tahu jadi bupati. Bayangkan saja. Kalau saya tidak tahu kan sekda saya pinter, saya pegang. Dan mau belajar. Saya belajar. Itu aja. Terima kasih. Sahabat dan keluarga Putri Cempa yang menyaksikan podcast Putri Cempa sore ini, saya akan menyimpulkan 3 hal bahwa para pejuang 45 ini, beliau adalah selaku tokoh yang siap untuk tutur, wuwuh, dan sembur. Artinya kita menasehati, memberi saran yang baik, dan juga mampu memberi teladan baik, dan juga siap untuk memimpin dengan sesungguhnya, karena ngendikane Pak Darsono tadi, pemimpin itu bertanggung jawab penuh kepada anak buahnya. Tidak ada rakyat salah, tidak ada anak buah yang salah, karena pemimpin harus berani bertanggung jawab penuh. Terima kasih kita telah menyaksikan podcast Putri Cempa yang luar biasa ini. Saya yakin ada manfaatnya, ada maslahatnya, terutama pada generasi muda untuk menciptakan integritas, loyalitas, dan nasionalisme kepada bangsa dan negara. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Selayaknya memang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.